Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ismail Budi Santoso dari kelas PAI Madin semester 6. Di sini nanti kami akan membuat video tutorial pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah mikro teaching. Dan dalam tayangan nanti bila ada kekurangan kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap belajar. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali pelajaran pagi hari ini, untuk lebih barokahnya pelajaran kita pagi hari ini, mohon ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Perhatian di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, setelah berdoa kita absensi dulu. Siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir? Siapa ini? 1 Ahmad Rosidi hadir. Hadir, Pak. Ya. Nomor 2 Hafiz Fauzi hadir. Hadir, Pak. 3 Juju hadir ya. Hadir, Pak. Ada yang dititip izin temannya? Enggak ada ya? Tidak ada ya, komplit ya. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah semuanya saya lihat sudah hadir, sudah komplit. Oke, untuk pelajaran kita pagi hari ini, seperti yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, pagi hari ini sampean semuanya harus membawa Al-Quran dan alat tulis berkaitan dengan bab yang kita pelajari pagi hari ini, yaitu hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Ya, kita ketua kelas menghapus dulu papannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya perhatikan untuk bab yang kita pelajari pagi hari ini, yaitu hidup berkah. Bisa dikeluarkan alat tulisnya. Oke, sudah siap atau semua sudah ditulis judulnya ya. Bab yang kita pelajari pagi hari ini yaitu hidup berkah dengan mematuhi dan menghormati orang tua dan guru. Tentunya kita sebagai anak, kita terhadap di dunia ini tentunya dengan latar orang tua kita, ya Pak ya. Ya. Tidak ada yang lain tanpa orang tua, itu tidak ada. Ya, maka kita dihidupkan di dunia ini memang dari Allah yang menciptakan kita, tetapi lantaran orang tua kita yang melahirkan kita. Dan kewajiban kita sebagai anak tentunya mematuhi dan menghormati. Itu kewajiban kita, ya. Sekarang Bapak tanya, yang masih punya orang tua angkat tangan. Ya, alhamdulillah semua masih ditunggu oleh orang tuanya. Nah, kecuali Azuri masih sudah tidak ada. Ya, kami cukup ikut prihatin, ikut duka cita. Semoga orang tua Azuri kita doakan semoga berada di sisi Allah sana, di surga Allah sana ya. Amin. Oke, tentunya kita sebagai anak ya memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menghormati
orang tua kita. Siapapun mereka, ya, apapun pekerjaan mereka, ya, bagaimanapun wujud mereka, tentu manusia, ya, dan siapapun mereka, bekerja apapun mereka, tentunya kita sebagai anak tetap wajib untuk mematuhi dan menghormati orang tua kita. Ya. Karena sebab mereka lah kita semuanya hidup di dunia ini, dan sebab mereka lah kita bisa seperti sekarang ini, ya. Kita dirawat sejak kecil, ya. Kita diarahkan, dididik, dibina oleh orang tua kita, baik bapak kita maupun ibu kita, ya. Apalagi terutama ibu kita, ya. Ibu kita itu yang melahirkan kita, mengandung kita selama berapa bulan itu, ya? 9 bulan 10 hari. Ya, seperti itulah mengandung anak itu ya tidak gampang. Kalau mungkin bapak mungkin ya tinggal nyumbang saja, ya, tidak sampai mengandung, ya. Tentunya kewajiban kita sebagai anak mematuhi dan membantu kewajiban yang sangat penting. Nah, bahkan di dalam Al-Quran sendiri pun juga Allah di situ mewajibkan kita semuanya sebagai hamba Allah, sebagai manusia ini harus menghormat kepada kedua orang tua kita. Ya. Di dalam surat Al-Isra, ya, surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, dan yang kedua di surat Luqman ayat 13 sampai 17. Ya. Di sini disebutkan bahwa kewajiban manusia, kewajiban kita sebagai anak, yaitu wajib berbuat baik pada kedua orang tua kita. Ya. Coba tolong yang bawa Quran semuanya dibuka Al-Qurannya, ya, kita bisa lebih memahami, bisa lebih mantap di dalam menjalankan kewajiban kita untuk mematuhi dan menghormati kedua orang tua. Oke, kami sedikit sampaikan di dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, dan yang kedua surat Luqman ayat 13 sampai 17. Di situ diterangkan tentang kewajiban anak untuk mematuhi dan menghormati kedua orang tua kita. Ya. Untuk lebih jelasnya, nanti salah satu kalian Bapak tunjuk untuk membaca surat Al-Isra dan surat Luqman. Untuk surat Al-Isra ayat 23 dan 24, tolong Mas Danu untuk membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Danu atas bacaannya. Selanjutnya untuk Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. Mohon Mas Ilham untuk membacanya. Yang lain diperhatikan di semua Al-Qurannya masing-masing. Silakan Mas Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan membacakan surat Al-Luqman ayat 13 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Shadaqallahul Adzim. Insyaallah cukup sekian dari bacaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham atas bacaannya. Selanjutnya akan saya bacakan terjemahan dari surat Al-Isra yang dibaca Mas Danu, dan yang kedua surat Luqman yang dibaca oleh Mas Ilham. Di dalam surat Al-Isra, ayat 23-24 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, dan Tuhanmu Muhammad telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah atau dalam lafadznya tadi, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Itulah isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Berikutnya yang kedua, dalam surat Luqman ayat 13-17, di situ diterangkan bahwa dan ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku, Allah lah kalian kembali. Itulah isi maksud keterangan dari surat Luqman ayat 13-17. Oke anak-anak, sudah saya sampaikan tadi tentang maksud terjemahan dari dua surat yang dibaca teman kalian. Itu dua dasar kita sebagai manusia untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua. Dan ternyata di dalam Al-Hadis juga diterangkan, bisa ditulis mungkin ya, dalam yang pertama hadis Muslim, yang kedua hadis Bukhari. Yang pertama di hadis Muslim, di situ diterangkan dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, celaka dia, sampai Nabi mengatakan 3 kali. Lalu Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang celaka? Nabi menjawab, yaitu barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut, atau salah satu dari keduanya sudah usia lanjut tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepada keduanya dengan sebaik-baiknya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa kewajiban kita sebagai anak untuk taat dan patuh kepada kedua orang tua kita, apalagi kedua orang tua kita sudah keadaan lanjut usia. Tentu kita sebagai anak harus lebih perhatian kepada kedua orang tua kita. Berikutnya dalam hadis yang kedua, yaitu dalam hadis Bukhari, dan dalam hadis Muslim juga ada diterangkan di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, datang seorang laki-laki kepada Nabi, lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Laki-laki itu menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti. Dari sini menunjukkan bahwa taat patuh kepada orang tua itu lebih diutamakan daripada jihad dalam sabilillah. Maka dari dasar-dasar yang sudah kita baca, yang pertama Al-Isra ayat 23-24, yang kedua surat Luqman ayat 13-17, yang ketiga dalam hadis Muslim, yang pada hadis Bukhari. Ini semua menunjukkan bahwa kita sebagai anak tentunya kewajiban taat kepada orang tua itu sangat-sangat diharapkan, ya, terutama kita yang
memiliki orang tua yang sudah keadaan lanjut. Nah, adapun mungkin teman sampean tadi seperti Azuri yang orang tuanya di situ mungkin sudah tidak ada, tentunya wujud bakti kita kepada orang tua kita sudah tidak ada, itu selalu mendoakan baik, ya, selalu mendoakan baik kepada kedua orang tua kita sudah tidak ada itu. Maka beruntunglah bagi kita semuanya. Karena di dalam hadis juga disebutkan bahwa ridho Robi fi ridho walidi, bahwa ridhonya Allah itu bersama ridhonya siapa? Orang tua kita. Nah, maka mumpung kita masih milik orang tua, taatilah, patuhilah mereka. Karena surga kita ya tergantung dari ketaatan kita, kepatuhan kita. Nah, itulah sedikit ulasan tentang materi yang kita pelajari pagi hari ini. Ya, mungkin ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya anggap sudah paham. Ya. Untuk melihat hasil dari materi kita pagi hari ini telah saya sampaikan. Ini saya coba memberi soal, ya, mohon nanti dijawab. Saya beri lembar jawaban, nanti tulis di kertas dan dikerjakan langsung ya nanti ya. Dan kita cocokkan bareng-bareng. Insya Allah siap ya. Oke, siapkan alat tulisnya masing-masing. Saya bagikan untuk lembar jawabannya untuk evaluasi pelajaran pagi hari ini. Oke, tolong Mas Danu untuk membagi lembar jawabannya. Oke, perhatikan anak-anak, kertas sudah menerima semuanya. Oke, sekarang tulis nama dan absensi sampean semuanya. Tulis di pojok kanan atas. Ditulis nama dan absensinya. Sudah selesai menulis nama dan absensinya? Ini nanti untuk evaluasi Bapak akan memberi 3 macam soal atau 3 bentuk soal. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua pernyataan benar atau salah. Nanti yang saya sampaikan itu benar apa salah, nanti dipilih. Dan yang ketiga soal esai atau apa itu isian, ya. Maka diperhatikan. Untuk materi pertama atau pertanyaan yang pertama yaitu pilihan ganda, ada 6 soal. Perhatikan, langsung dijawab abjadnya. Jadi dipahami? Langsung dijawab abjadnya. Saya bacakan pertanyaannya sekaligus pilihan jawabannya. Oke, nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Birrul walidain dalam hukum Islam apa hukumnya? A. Sunnah, B. Wajib, C. Fardu kifayah, D. Haram, E. Jaiz. Silakan dijawab. Oke, nomor 2. Lanjut. Implementasi hormat dan taat kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dapat dilakukan dengan, ketika orang tua sudah meninggal, bagaimana wujud praktek hormat dan taat kita pada orang tua? A. Mengunjungi makamnya, B. Menangisi kematiannya, yang C. Meratapi kepergiannya, yang D. Membangun makamnya, yang E. Mendoakannya. Silakan dipilih. A. Oke, untuk bentuk pertanyaan yang kedua yaitu pernyataan benar atau salah. Saya sampaikan pernyataannya, apakah pernyataan ini benar atau salah. Ini nomor 7 ya. Tadi sudah 6 untuk pilihan ganda, sekarang nomor 7. Pernyataannya ini benar apa salah? Termasuk wujud bakti kita sebagai anak yang telah ditinggal wafat oleh kedua orang tua adalah selalu mendoakan ampunan kepada keduanya. Pilih A. Benar, B. Salah.
Sudah sampai nomor 9 ya. Sekarang nomor 10. 10 di sini nanti soalnya isai ya. Soalnya uraian, silakan dijawab uraian. Pertanyaannya, sebutkan surat dalam Al-Qur'an serta Al-Hadis yang meriwayatkan tentang wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada 4 jawabannya, silakan ditulis jawabannya. Oke, sudah semuanya. Sekarang ditukar jawaban sampean dengan teman satu bangkunya. Silakan. Oke, sudah selesai dalam pengoreksian. Tolong Mas Danu lagi untuk mengambil lembar jawaban teman-temannya. Bulan ke depan saya lihat nilainya berapa hasil evaluasi pembelajaran pagi hari ini. Tolong semuanya dikumpulkan jawabannya, akan saya cek nilainya berapa. Ini cuma Oke, setelah saya cek, alhamdulillah nilai kita rata-rata 80 sampai 90 ya. Tepuk tangan dulu ya. Dan yang nilainya 100 di sini Mas Ahmad Rosidi. Oke anak-anak, alhamdulillah pelajaran pagi hari ini sudah selesai. Materi kita sudah kita sampaikan dan alhamdulillah sampean-sampean semuanya bisa memperhatikan dengan baik ya. Dengan buktinya tadi evaluasi ujiannya semuanya nilainya bagus-bagus ya, minimal 80 maksimal 100 ya, luar biasa. Tentunya di dalam mempelajari pelajaran tidak hanya cuma lisan ya, tidak cuma kita untuk pengetahuan, untuk wawasan tidak, tapi benar-benar masukkan dalam hati bahwa kita sebagai anak tentunya harus taat patuh kepada kedua orang tua kita ya, karena surga kita di bawah telapak kedua orang tua kita ya. Di dalam hadis tadi Bapak sampaikan sudah bahwa ridhonya Allah itu bersama ridhonya orang tua kita, maka mumpung kita masih punya orang tua, tapi kita supaya kita wujudkan ya, doakan mereka ya. Bagi yang orang tua tidak ada, tetap banyak berdoa ampunan untuk orang tuanya. Oke, luar biasa untuk kelas hari ini. Ya, semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat dan barokah dan kita semuanya jadi anak-anak yang solihah semuanya. Salam cukup dari Bapak untuk pelajaran pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.